ayat yang pertama. Tetapi tidak selamanya akan ada kesukaran untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Tuhan menginginkan sebuah keadaan atau pemulihan yang dialami oleh umatnya. Umat yang kehidupannya belum dipulihkan akan mengalami sebuah kesulitan untuk mencapai masa depan. Firman-Nya dalam Yesaya pasal 9, tidak selamanya akan ada kesukaran untuk negeri yang terimpit. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari, kata Alkitab, Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Dengan jelas Alkitab mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan bukan hanya Allah yang memulihkan masa lalu seseorang, tetapi Tuhan juga Allah yang mau memberikan keberhasilan terhadap masa depan seseorang. Hidup kita ditentukan oleh tujuan, atau dalam bahasa kepemimpinan dibilang hidup kita dipimpin oleh visi. Hidup kita bukan dituntun oleh masa lalu, tetapi tujuan hidup kita adalah untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Tentunya untuk mencapai masa depan yang baik harus berlari-lari, artinya maju, karena untuk mencapai sebuah hadiah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, di manakah posisi kehidupan kita? Apakah hidup kita sedang terus berbicara tentang menatap masa depan, atau berbicara hanya untuk hari ini, atau hidup kita berbicara terus mengingat masa yang lampau? Kadang-kadang ada sebagian orang, kalau dia bercerita, dia sering bercerita tentang masa lalunya. Kalau dulu saya begini, dulu saya begini, dulu saya begini. Di dalam pembicaraannya tidak pernah dia berbicara untuk masa depan. Dia senang bercerita tentang masa yang lalu, kehidupan yang lalu. Pernah saya datang ke seorang jemaat, dan dia bercerita tentang kehidupan imannya di masa yang lalu. Dan dia bilang, dulu Pak, saya ketua pemuda, saya aktif pelayanan, kemana gembala sidang pergi saya selalu ikut. Tapi sekarang Pak, saya gak tahu kenapa saya malas beribadah, saya tidak mau datang ke gereja, saya tidak tahu. Dia terus membanggakan masa lalunya, bahkan dia mulai daftarkan gembala-gembala yang pernah dia dampingi untuk pergi dalam pelayanan. Dia mulai cerita bagaimana kisah-kisah masa lalunya, kenangan-kenangan indah dalam pelayanannya. Sepanjang obrolan saya dan orang ini, saya tidak mendengar dari mulutnya keluar untuk bagaimana hidupnya tentang masa depan. Jadi dia senang bercerita tentang masa lalunya, tapi tidak ada keluar dari mulutnya bagaimana keadaannya sekarang dan bagaimana dia berubah ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang. Kembali bahwa hidup kita untuk mencapai masa depan yang lebih baik harus berlari-lari, artinya maju, karena untuk mencapai dan mendapatkan sebuah hadiah. Bagaimana agar kita sukses di masa depan? Ada dua alasan yang akan kita pelajari bersama agar kita sukses di masa depan. Yang pertama, lupakan apa yang ada di belakang. Filipi pasal 3 ayat 13 bilang begini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya.
Kalimat Paulus kepada jemaat di Filipi itu merupakan pernyataan sikap Paulus ketika dia berbicara, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan. Dia mengikrarkan sikap hidupnya, prinsip hidupnya untuk berbicara tentang apa yang akan dia lakukan ke depan. Ulang. Paulus mau mengajarkan kepada jemaat di Filipi, mengikrarkan prinsip hidup, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan untuk masa depan. Dia katakan, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Hal yang paling tidak mengenakan ketika suami istri berbincang-bincang, suami mulai memunculkan mantan-mantan masa lalunya. Kalau udah pulang gawai dari Laman Togap, bertemu dengan tempalai di Laman Togap, dia mulai bercerita. Dan tentunya tidak enak seorang wanita mendengarkan tentang kisah masa lalu suaminya, tentang waktu di Laman Togap, waktu pesta gawai di tahun 2003. Dia joget tangan di atas, bertemu dengan seorang perempuan, dan dia pacaran selama 1 tahun. Dia mulai bilang sama istrinya, dulu abang dengan kekasih abang di Laman Togap pernah mancing sama-sama. Dia tidak akan enak, dia tidak akan nyaman, karena kehidupan masa lalu yang terus-menerus dibicarakan. Seorang suami, seorang kepala keluarga, dia harus menentukan sikap apa yang harus dilakukan untuk masa depan, merancang hidup lebih baik lagi sebagai kepala keluarga bagi istri dan anak-anak. Pengalaman masa lalu terjadi karena kesalahan kita sendiri atau karena perbuatan orang lain. Efesus pasal 4 ayat 28 sampai 29. Ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan segala sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan itu untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Alkitab menjelaskan tentang sikap hidup orang Kristen. Kalau kamu dulu mencuri, kalau kamu dulu berbuat jahat, tetapi baiklah kamu sekarang bekerja keras untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kalau dulu kamu melakukan perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi sekarang pakailah perkataan itu untuk membangun. Jangan terus menggunakan perkataan yang kotor. Kita harus mengubah perkataan kita supaya perkataan kita bukan lagi perkataan yang kotor, tetapi perkataan yang membangun. Bagaimana untuk menggapai sukses yang kedua? Mengarahkan diri terhadap masa depan. Tadi melupakan masa lalu dan hidup di dalamnya, dan yang kedua mengarahkan diri terhadap masa depan. Filipi pasal 3 ayat 13, saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan. Tadi bagian yang pertama, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Dan bagian yang kedua dikatakan, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dengan kata lain, Paulus mengingatkan kepada kita, hidup kita harus mengalami sebuah tahapan-tahapan yang berbicara tentang sebuah kemajuan. Hidup kita harus mengalami sebuah tahapan-tahapan yang berbicara tentang sebuah kemajuan.
Kehidupan orang Kristen Natal, Paskah, dia rajin beribadah. Tetapi pertanyaannya, tahun boleh berganti, bulan boleh berganti. Apakah kehidupannya mengalami tahapan-tahapan yang berbicara tentang sebuah kemajuan? Agar memiliki masa depan yang lebih baik, milikilah kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik membentuk masa depan yang baik. Ulang. Agar memiliki masa depan yang baik, milikilah kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik membentuk masa depan yang baik. Dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-35 dikatakan begini. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus punya kebiasaan yang baik, yaitu pagi-pagi berdoa. Saya tanya dengan bapak-bapak dan jawab pertanyaan saya. Lebih dulu mana hari-hari kita lakukan? Kopi dulu baru doa, doa dulu baru kopi. Bapak-bapak jawab. Hari-hari kalau bangun pagi apa yang dahulu dilakukan? Kopi dulu baru doa, doa dulu baru kopi. Doa dulu baru kok. Rohani sekali. Rohani sekali. Bapak-bapak di posin, rohani sekali. Bapak-bapak, ini istri sedang lihat nih. Istri sedang dengar nih, dia mulai lirik ke sebelah kiri tempat suaminya duduk. Ulang. Kopi doa atau doa kopi? Hah? Kopi doa. Hah? Syukur kalau ingat doa. Anak muda, game dulu baru doa, doa dulu atau game? Wah, anak muda yang di belakang jujur-jujur. Tapi malam ini tidak main game ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini adalah kebiasaan Yesus membangun sebuah komunikasi dengan Bapaknya. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kebiasaan yang kedua, kebiasaan baik akan membentuk masa depan yang baik adalah jangan malas. Amsal 10 ayat 26 bilang, seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikianlah si pemalas bagi orang yang menyuruh. Artinya, orang yang malas jika diperintah selalu ada alasan. Amsal 12 ayat 24 bilang, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Artinya, jika bekerja jangan terpaksa. Kebiasaan yang baik yang harus terbentuk untuk mencapai masa depan yang sukses bukan hanya rajin berdoa, tetapi jangan malas. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikianlah si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Orang yang malas jika disuruh, jika diperintah selalu ada alasan. Dan Amsal 12 ayat 24, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Jadi jemaat harus rajin, jangan malas. Bukan hanya rajin berdoa, tapi rajin bekerja. Lagu kemenangan iman, rajin-rajin bekerja dan masukkan al-masih. Bapak Ibu harus rajin bekerja. Ini gambaran tentang orang yang malas dalam Matius 25 ayat yang ke-18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta, ia pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Artinya orang yang malas sudah menyerah sebelum langkah. Hanya melihat nilai yang kecil tanpa berpikir bahwa 1 talenta itu tetap berharga dan memiliki nilai yang tinggi. Hamba yang diberikan 1 talenta, ketika menerima uang itu dia menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang itu. Itu menandakan betapa malasnya orang ini karena menganggap 1 talenta itu nilai yang kecil, tanpa berpikir bahwa 1 talenta itu tetap berharga dan memiliki nilai yang tinggi. Hari
hari ini kita punya nilai yang kecil, modal yang kecil, tetapi kita terus hidup dalam kemalasan. Bagaimana mungkin kita dapat mengubah nasib kita kalau kita terus hidup di dalam kemalasan dan tidak dapat mengelolanya dengan baik? 1 Timotius pasal 5 ayat 13, gambaran tentang orang yang malas. Sama-sama baca dengan saya, 1, 2, 3. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain, dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Hari-hari kerjanya cuma kalau naik turun rumah orang, kerjanya cuma meleter, membicarakan tentang orang lain, sibuk membicarakan orang lain. Cabai di rumah tidak ada, daun ubi tidak ditanam. Kerjanya cuma apa? Meleter. Angkana sana sini sampai sore. Masak nasi angus, sayur tidak ada di dapur. Kerjanya cuma meleter. Cari kutu sampai bertingkat-tingkat. Duduk sambil meleter, sanggup bisa berjam-jam sambil cari kutu. Cabut uban sampai berjam-jam sambil bicara tentang masalah orang lain. Itu gambaran orang malas. Tetapi yang persoalannya, dia lihat tetangganya berhasil, dia iri hati, dia dengki pak, dia dengkimu. Tapi kau pemalas. Kerjamu dari buka mata sampai dengan sore hanya meleter, singgah sana sini bicarakan urusan orang, bukan kamu kerja. Ya kan? Orang yang malas, cabai minta dengan tetangga, daun ubi minta dengan tetangga, daun cangkuk minta dengan tetangga, lengkuas minta dengan tetangga, serai kunyit minta dengan tetangga. Karena hari-hari kerjamu meleter. Tapi ibu-ibu di posin gak ada yang begitu, Bu. Ibu-ibu di posin rajin-rajin semua kerjanya. Pagi-pagi udah noreh, pulang noreh dia ke kebun, dia ke ladang. Pulang dari ladang dia bersuman untuk suaminya. Sehingga waktu suaminya datang capek-capek habis dari kebun sawit, apalagi baru berhadapan dengan Asten tadi, dia berkeringat berpeluh, dia cium ikan asin campur dengan keladi, dia akan makan dengan nikmat. Saya percaya ibu-ibu di posin tidak ada kerjanya seperti ini. Ibu-ibu di posin rajin semua. Tidak susah cari sayur di sini, tidak susah cari cabai di sini, tidak susah cari daun ubi di sini. Suaminya gemuk-gemuk, dikasih makan yang enak-enak. Karena istri tidak suka meleter. Apakah ada ibu-ibu di posin seperti ini? Jangan menghakimi orang. Ninga khotbah padonya. Sudah terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa arti meleter? Artinya tutur kata yang keluar terus menerus dengan tidak tentu maksud dan tujuannya. Orang yang suka meleter disebut pembual. Ibu kalau udah kunjungan ke satu tempat, dia suka ketemu dengan ibu-ibu yang ngomong gak berhenti. Lalu dia pulang, aduh sakit kepalaku dengan ngomong ibu itu gak berhenti, gak ada titik koma. Saya ingat arti ini, meleter. Dia ngomong gak ada titik koma, Bu. Gak dijeda untuk minum sebentar. Dia ngomong gak ada titik koma. Itu setingkat dengan Mina Bella.
setelah dengar khotbah ini, saya percaya kita semua mengerti bahwa Alkitab juga bicara tentang hal ini. Si pemalas, dia tidak akan melihat masa depan. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita seringkali senang dengan kalimat ini, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebelum ditambahkan, kita tidak mau melakukan yang ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Ada sebagian orang, dia hanya senang untuk menerima ini, tetapi tidak siap melakukan yang ini. Kita mau ditambahkan, tetapi kita tidak mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sama-sama baca statement dari seorang tokoh gereja yang bernama Billy Graham. Laki-laki dulu baca statement ini sama-sama saya. Satu, ya, jika kita memikirkan rumah Tuhan, Tuhan akan memikirkan rumah kita. Jika kita memikirkan pekerjaan Tuhan, Tuhan akan memikirkan pekerjaan kita. Jika kita memikirkan pelayanan Tuhan, Tuhan akan memikirkan pelayanan kita. Jika kita memikirkan keuangan rumah Tuhan, Tuhan akan memikirkan keuangan rumah kita. Intinya, jika kita mengutamakan Tuhan, Tuhan akan memfokuskan perhatiannya kepada kita. Baca sekali lagi yang kuat, Pak. 1, 2, 3. Jika kita memikirkan rumah Tuhan. Ibu-ibu yang kuat, Bu. 1, 2, 3. Jika kita mikirkan rumah Tuhan, Tuhan akan memikirkan rumah kita. Jika kita memikirkan pekerjaan Tuhan, Tuhan akan memikirkan pekerjaan kita. Jika kita memikirkan pelayanan Tuhan, Tuhan akan memikirkan pelayanan kita. Jika kita memikirkan keuangan rumah Tuhan, Tuhan akan memikirkan keuangan rumah kita. Intinya, jika kita mengutamakan Tuhan, Tuhan akan memfokuskan perhatiannya kepada kita. Kalau ini punya prinsip orang Posil, Pak Gembala cari BPJ gak perlu sulit, Pak. Amin. 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 Nggak ada yang punya prinsip gilir-gilir. Siap jadi BPJ, gilir-gilir. Suruh si daya muda-muda aku tuh udah tuha, Pak Ai. Rambutku udah berubah. Punggung udah tori podi roka-roka. Podi kepala, podi pinggang. Gilir-gilir, Pak Ai. Gimana Tuhan memfokuskan perhatiannya kepada kita? Jangankan berbuat, mikirin pekerjaan Tuhan itu kita enggak. Kita mau sukses masa depan. Ini tanggung jawab kita, Pak. Doa saya warga gereja KB Injil memegang prinsip bahwa pekerjaan Tuhan harus kita pikirkan. Pelayanan Tuhan harus kita pikirkan. Kita punya cita-cita bangun rumah. Kita punya cita-cita yang begitu tinggi. Tetapi pekerjaan Tuhan kita abaikan. Kita tidak melakukannya. Berdebat masalah gaji gembala. Sampai berkelahi, Pak. Pukul meja. Berapa naiknya? 200.000. Yang PNS bilang
Besar gaji gembala, lebih besar dari gaji kami. Kami golongan 3A, gajinya lebih kecil dari gaji Pak Gembala. Kami mengabdi 20 tahun. Pak Gembala baru evangelis, vikaris. Gajinya terlalu tinggi. Cuma mau naik 200.000 berkelahi. Main kolo-kolo di Kota Baru habis 1 juta, tidak masalah. Main sabung ayam habis bertaruh sampai 500.000, tidak masalah. Beli ayam sabung 3 juta, tidak masalah. Dipikul, digendong di depan gembala lagi. Gembala bilang, Pak, mana sabung baru? Iya, baru beli di Kota Baru 4 juta. Disuruh nyumbang kegiatan pasca 100.000, merutak mereka. Beli mana sabung 4 juta dan kena rugi. Gimana mikirkan pekerjaan Tuhan? Perut sendiri dipikirkan terus menerus. Ya kan? Kalau prinsip ini ada dalam kehidupan jemaat, wah, tidak sulit cari pelayan Tuhan yang setia. 2 malam yang lalu saya cerita dengan seorang bapak, dengan bapak-bapak di sana. Ada seorang BPJ. BPJ ini gila babi, Pak. Ayam. Tapi dia baik sekali. Bapak-bapak tahu dia meninggal, saya bawa dia ke gereja. Keluarga dia semua Katolik. Hanya dia sendiri Kristen. Waktu dia meninggal, malam itu hari hujan, dia akan melihat tempat ladangnya yang baru dibakar. Dia jalan menuju ladangnya dan ada air. Dia tersandung batang kayu dan dia jatuh tertelungkup dan dia meninggal. Tapi orang ini paling rajin. Keperluan di rumah gembala tentang air, dia yang pikul air untuk isi di rumah gembala. Kerja bakti dia nomor 1, datang duluan, dia pulang paling belakang, mengemas seluruh benda-benda yang ada di gereja. Dia meninggal, saya menangis. Saya menyesali kepergiannya. Padahal orang ini punya penyakit, tetapi dia orang yang paling rajin. Pekerjaan apapun dia tidak pernah berhitung. Dia tidak punya pendidikan, dia punya kekurangan, Pak, tapi dia rajin sekali. Ketika dia meninggal, saya bilang bawa mayatnya di gereja. Saya pimpin pemakaman dari gereja. Umat Katolik datang dan jemaat banyak datang. Terharu mereka. Sampai mereka bilang, oh jurak Pak Gembala, orang seperti itu dihargai luar biasa. Saya tidak lihat betapa pendidikannya, berapa tinggi pendidikannya, berapa banyak uang, saya tidak lihat. Tapi saya lihat hatinya untuk pekerjaan Tuhan. Dia memikirkan pekerjaan Tuhan walaupun dia penuh dengan kekurangan, Pak. Saya pergi sembahyang, dia paling juga ikut terus menerus, tidak pernah absen sembahyang. Rajin sekali orangnya walaupun dia punya kekurangan. Mari kita jadi jemaat yang sudah Tuhan kasih begitu banyak. Pintar kita, cerdas kita. Selalu kita bilang gak sempat Pak Gembala, gak punya waktu. Kasih sidak-sidak yang terlalu banyak waktu. Aku tuh nampak bun sempat Pak Ai. Sibuk mamat, aku tuh golak duan kecewa dengan aku. Golak duan nunjuk aku, duan kecewa Pak Ai. Aku tuh bun sempat ikut rakerda, bun sempat ikut perkarya. Duan maham aku tuh ay Pak Ai. Kebutuhanku banyak. Biniku turi merutap kalau aku belum mau gereja. Aku gak gereja 2 hari aja ia merutap. Duan tahu keadaanku Pak Ai. Kalau keadaanku udah baik, ekonomiku udah baik. Kalau lagi siang, kalau udah datang malam katikisah. Mari kita memikirkan pekerjaan Tuhan sebelum dia datang pada kali yang kedua. Dan kita dipanggil dia untuk menghadap dia. Kalau kita mau sukses masa depan, berpikirlah untuk ke depan bagaimana konsep pelayanan gereja di pos ini berjalan lebih baik lagi. Berlomba-lomba memiliki semangat melayani pekerjaan Tuhan. Berlomba-lomba berpacu untuk melayani pekerjaan Tuhan, karena waktu dia datang, siap atau tidak siap, kita dipanggil dia untuk menghadap dia.
Mari selagi kita masih sehat, kita berpikir seperti statement ini. Kita harus mengutamakan Tuhan, maka Tuhan akan memfokuskan perhatiannya kepada kita. Tunduk kepala, kita berdoa.